sekali lagi ditegaskan, yang dilarang adalah RBDO palm olein yang HS-nya ujungnya 36, 37, dan 39. Pelaksanaan diatur oleh Menteri Perdagangan, Permendak, yang tentunya sesuai dengan aturan WTO. Ini dapat dilakukan pembatasan atau pelarangan sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Larangan ekspor RBD palm olein ini berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD palm olein. Kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu memiliki banyak efek domino yang tidak bisa disangka-sangka. Ternyata kelangkaan minyak goreng salah satunya disebabkan karena ada pejabat negara yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Situasi tersebut berbuntut pada keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng. CPO adalah bahan baku minyak goreng. Larangan itu akan mulai berlaku pada Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Kebijakan larangan ekspor tersebut diungkap Presiden Joko Widodo seusai memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat bersama jajaran menteri, Jumat 22 April 2022. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, kata Jokowi. Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Terima kasih. Selanjutnya, melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers hari Selasa 26 April 2022, pemerintah ternyata masih mengizinkan ekspor produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Larangan hanya diberikan kepada produk minyak sawit lain, yaitu jenis RBD palm olein yang diatur Menteri Perdagangan. Larangan sesuai aturan WTO terkait pelarangan sementara untuk memenuhi pangan di dalam negeri. RBD palm olein merupakan komposisi utama pembuatan minyak goreng. Pelarangan produk RBD palm olein ini berlaku pada nomor HS 151 19036, 151 19037 dan 151 19039. Kebijakan ini berlaku sejak 28 April 2022. Jangka waktu kebijakan sampai berlakunya harga minyak goreng Rp14.000 per liter. Saat ini harganya masih di atas angka tersebut. Ini tentunya diharapkan para perusahaan masih tetap membeli TBS dari petani sesuai dengan harga yang wajar. Jadi sekali lagi ditegaskan, yang dilarang
adalah RBDO palm olein yang HS-nya ujungnya 36, 37, dan 39. Pelaksanaan diatur oleh Menteri Perdagangan, Permendak, yang tentunya sesuai dengan aturan WTO. Ini dapat dilakukan pembatasan atau pelarangan sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Larangan ekspor RBD palm olein ini berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD palm olein. Sementara anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mengkritik keras kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor crude palm oil (CPO). Kritikan keras yang dilontarkan politisi PKS ini menyusul pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang merevisi pernyataan Kepala Negara. Dengan adanya revisi itu, omongan Jokowi menjadi tidak berlaku lagi. Ekspor crude palm oil dan produk turunannya masih bisa dilakukan. Pemerintah hanya melarang ekspor bahan baku minyak goreng sawit, yakni refined, bleached, deodorized, RBD palm olein. Utak-atik kebijakan ini menurut Mulyanto mengkonfirmasi bahwa pemerintah Jokowi sangat pelin-pelan alias tidak konsisten. Memalukan, belum juga dilaksanakan, kebijakan ini sudah ditafsirkan secara berbeda oleh anak buahnya. Dan ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya dalam kasus larangan ekspor batu bara, terjadi pula pembatalan kebijakan dalam waktu sepekan. Kalau dibiarkan seperti ini, bisa kacau penyelenggara negara, kata Mulyanto kepada Populis ID pada Rabu 27 April 2022. Mulyanto menambahkan bahwa jika kali ini objeknya yang menyempit dari CPO menjadi RBD, maka patut diduga periode waktu kebijakan pun akan berubah juga. Dari beberapa pekan menjadi 1 hari saja. Penyempitan objek larangan ekspor dan masa berlaku kebijakan ini akan membuat tidak efektif. Perubahan-perubahan ini akibat dari kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor minyak goreng yang terkesan bombastis dan hanya gertak sambal saja, bukan kebijakan yang prudent berbasis riset. Sehingga tertangkap sebagai kebijakan yang sekedar tebar pesona yang tidak sungguh-sungguh untuk membangun tata niaga minyak goreng yang berpihak kepada rakyat, terangnya. Mulyanto meminta pemerintah Jokowi berhenti bermain-main dengan kebijakan seperti ini. Ia berharap ke depan Presiden bisa memberdayakan para ahli dan lembaga riset yang ada untuk merumuskan kebijakan yang seksama berbasis riset yang handal. Riset-based policy. Sudah selayaknya ke depan, tata niaga minyak goreng ini tidak dilepas pada mekanisme pasar murni, tetapi dikembalikan pada semangat konstitusi yang menghajatkan peran negara. Negara harus hadir untuk menata niaga minyak goreng, sehingga pengaturannya betul-betul memihak kepada rakyat, bukan membela investor dan para konglomerat paparnya. Dalam semangat ini, maka minyak goreng harus dianggap sebagai barang kebutuhan pokok yang penting dan strategis bagi masyarakat. Artinya ada penguasaan negara di dalamnya. Dengan kata lain, negara hadir dalam aspek kebijakan, pengaturan, pengawasan, pengurusan, maupun pengelolaan minyak goreng. Kalau kita lihat data, ini kebetulan saya sudah mengumpulkan data selama tahun 2021, kontribusi kepada total ekspor dari RBD palm oil yang akan dilarang ini adalah 5,79%. Memang kalau keseluruhan palm oilnya kan sekitar 11-12%, tapi kan tidak seluruh dari ekspor itu akan dilarang kan. Tadi kan Pak sudah menyebutkan hanya 3H ekspor saja ya, yang 15, 11, 93, 6, 15, 37, 39. Nah,
itu kalau kita lihat di neraca dagang, saya tadi sudah cek di HS Code-nya selama average 2021 itu kontribusinya 5,79% terhadap total ekspor. Tapi kan begini ya, yang perlu kita lihat juga ya, bahwa ini ada kebijakannya sifatnya temporary. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Pak Saad, setuju banget. Sebenarnya kita memang nggak perlu panik dulu ya, dalam arti bahwa karena memang oke lah cukup besar dampaknya ke ekspor 5,8%, dan secara keseluruhan kalau totalnya itu adalah 11-12%, tetapi kalau secara yang dilarang saja itu kan hanya 5,79 ya, artinya tidak sebesar yang kita prediksikan gitu. Nah, tapi ini juga yang perlu kita ketahui juga adalah dari sisi market itu bagaimana kontrak-kontrak dari perdagangan sawit ini pun, karena kan ini dilarang per 28 April, tapi perlu dilihat juga oleh pemerintah bagaimana kontrak-kontrak sawitnya sendiri, karena sometimes kan kontrak sawit itu nggak semuanya spot ya. Mungkin nanti Pak Sahat juga lebih bisa menjelaskan. Ada yang sifatnya forward gitu. Nah, ini juga harus kita lihat. Nah, kalau forward maka dilarang kan kita udah ada kontrak gitu. Nah, ini juga yang jangan sampai merugikan dari para pelaku usaha. Jadi artinya satu, saya selalu melihat bahwa perlu ada win-win solution. Kita untuk kebaikan bersama ya. Di satu sisi kita ingin mencapai stabilitas harga, tapi di sisi yang lain juga bahwa market sendiri atau perusahaan sendiri mungkin kita tidak ingin juga ada dari ya itu tadi ada komplain dari negara lain atau seperti apa. Jadi artinya perlu secara wise juga gitu. Jadi artinya kita paham kita harus mendukung program pemerintah ini untuk stabilitas harga, tapi di sisi yang lain dari sisi B2B harus lihat juga seperti apa. Jadi memang dan kepanikannya jangan terlalu panik dulu. Tadi benar bahwa ya memang karena komunikasi kebijakannya mungkin di awal memang belum terlalu clear, yang mana kan baru 2 hari kemudian gitu atau 1 hari kemudian dijelaskan bahwa ini belum semua gitu. Makin jelas. Ya jadi makin jelas. Nah, artinya mungkin kalau di awal sudah lebih jelas mungkin market belum tentu, karena kalau kita lihat di sekuritas di pasar saham sendiri kan memang beberapa perusahaan sawit sahamnya sempat turun seperti itu ya. Tapi memang benar kami memahami ya dari sisi bahwa ini kebijakan yang memang ditunjukkan untuk kebaikan bersama, untuk national security dan juga untuk stabilitas harga domestik untuk kepentingan masyarakat juga. Tapi bagaimana mencari jalan tengahnya? Itu Mas Bram yang menurut saya sangat penting untuk kita perhatikan.